Saya melihat, dari yang terbaru nih, yang ICMI minta Google, YouTube diblokir, ini ada menunjukkan ada problem mendasar di para cendekiawan kita, mungkin juga problem mendasar di undang-undang ITE kita, ada azas yang dilanggar, namanya azas net neutrality atau kenetralan jaringan. Jadi netralitas jaringan, jadi ibaratnya begini, orang banyak melakukan mufakat jahat melalui saluran telepon. Jadi antara orang yang disuap dengan penyuap bermufakat melalui telepon, apakah provider telepon itu ikut dikenakan pidana korupsi? Tidak. Namun dengan konstruksi Undang-Undang ITE pada pasal 27 ayat 3, misalnya saya bacakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik, ini bisa terkena pidana. Membuat dapat diaksesnya. Artinya dengan logika undang-undang seperti ini, sudah benar Sekretaris Jenderal ICMI, Jafar Hafsah menyatakan Google, YouTube bisa dipidana, tapi bukan diblokir ya, bisa dipidana. Karena dia dapat membuat dapat diaksesnya pornografi ataupun hal-hal yang melanggar undang-undang. Seharusnya Google kena. Artinya adalah concern, perhatian terhadap proses revisi Undang-Undang ITE ini bukan saja harusnya menjadi perhatian kami-kami ini, jurnalis, aktivis, ataupun provider di Indonesia, tapi juga harus semua pemain bisnis besar harusnya perhatian terhadap undang-undang yang kacau balau ini, yang secara umum melanggar azas net neutrality, kenetralan jaringan. Ini karena dia bisa mengancam siapa saja. Sepanjang orang-orang itu mencemarkan nama baik, menyebarkan pornografi atau menyebarkan kebencian, siapapun yang membuat konten itu tersebar, Google, YouTube, Twitter, sebenarnya dengan konstruksi pasal ini itu bisa kena. Jadi ini seperti yang disinggung juga oleh Mas Emi tadi di awal. Kemudian secara konsumen ini juga merugikan jika net neutrality ini tidak diberlakukan. Di India baru saja ada putusan landmark dari Mahkamah Agung India yang menyatakan bahwa India menganut azas net neutrality. Kenapa? Karena ini dilakukan setelah Facebook menggelar layanan internet gratis untuk aksesnya di India. Dan ini membuat industri di India, ya kayak industri startupnya bagus ya, itu kemudian menggugat sampai ke pengadilan dan Mahkamah Agung India menyatakan India menganut azas net neutrality. Jadi semua pemain yang OTT, over the top di internet, itu harus diperlakukan sama, tidak ada boleh yang gratis. Kalau semua berbayar, semua berbayar. Nah, azas itu muncul karena kepentingan bisnis, dikukuhkan sekarang kepentingan bisnis di India. Dan hari ini sebenarnya dengan adanya upaya revisi Undang-Undang ITE, harusnya ini momen bagi kita semua, orang Indonesia juga menegaskan azas net neutrality itu juga kita anut di dalam sistem hukum yang mengatur internet. Dan salah satu jalannya adalah ya pasal 27, 28, dan 29 ini ngawur, ini melanggar azas net neutrality. Secara nasional ini juga membahayakan jika azas net neutrality ini tidak kita berlakukan. Kenapa berbahaya? Saat ini saja, saya sebut nama, Facebook itu bisa diakses dengan akses data yang sangat murah, bahkan cenderung gratis. Kenapa? Dia melakukan praktek yang di India dilarang. Di sini dia bisa lakukan, karena kita tidak tegas menyatakan kita azas net neutrality. Bayangkan jika semua pemain-pemain besar global, internet global di dunia, itu melakukan praktek serupa, Anda mengakses Google gratis, Anda mengakses YouTube gratis, lalu buat apa lagi pemain-pemain lokal di sini? Hampir nggak ada gunanya, karena mereka bisa diakses dengan gratis, karena mereka dengan sumber daya yang besar, bisa kemudian membayar providers, pokoknya setiap akses yang mengakses YouTube, saya gratiskan, saya yang bayar aksesnya. Praktek itu bisa dilakukan, karena kita tidak tegas menyatakan kita menganut azas net neutrality, netralitas jaringan di sini. Jadi ini juga mengganggu sebenarnya kepentingan nasional, jika kita masih mempertahankan model-model pasal-pasal seperti ini. Dengan penegasan ini,
kita berharap dalam undang-undang revisi ini juga ada azas ini dimasukkan. Artinya adalah jika tadi Mas Emi menyatakan bahwa ada sebenarnya sebagian besar undang-undang ini sudah bagus, kalau kita ingin menegaskan azas ini masuk ke dalam undang-undang, ini harus ada perubahan yang komprehensif. Harus ada dari cara berpikir undang-undang ini kita harus ubah secara komprehensif. Baru kemudian kita bisa masuk ke hal-hal lain. Nah, tadi Mas Wahyudi sudah membongkar beberapa hal soal penapisan, soal penyadapan. Ada beberapa hal juga tidak dijawab oleh undang-undang ini yang juga membahayakan kepentingan nasional. Ini saya lagi bicara kepentingan nasional. Anda tahu berapa iklan digital di Indonesia yang mengalir keluar setiap bulannya tanpa ada pajak. Jadi auto debit terhadap akun-akun lokal kita, terhadap akun kartu kredit atau debit, langsung dikirim ke Amerika sana untuk pasang iklan di Facebook, di YouTube, di Google, tanpa otoritas pajak kita bisa menelisik berapa aliran dana itu, tanpa bisa menerapkan berapa pajak yang harus dikenakan atas transaksi itu. Berapa kekayaan nasional. Dan bayangkan saat ini ad spending untuk digital, itu belanja iklan digital kita, itu sudah nomor 2 setelah televisi. Dan saya bisa katakan, karena saya juga aktif sebagai jurnalis di media digital, ya 90% iklan digital kita larinya ke sana. Bukan ke pemain lokal di sini. Jadi lama-lama kemudian kekayaan nasional kita sebenarnya digerus karena ketidakjelasan undang-undang ini yang tidak memasukkan, tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan soal ini, perpajakan, soal transaksi yang menggunakan teknologi digital hari ini. Itu satu hal. Kemudian satu lagi yang membahayakan juga, ini mungkin agak cocok dengan tema Ramadan kita, dengan ICMI tadi, game online. Undang-undang ITE ini hampir tidak mengatur. Mungkin mengatur sisi pornografinya, mengatur sisi kekerasannya. Tapi dia tidak mengatur spesifik game online. Padahal, traffic internet hari ini, mungkin Mas Emi bisa dikonfirmasi, traffic internet terbesar hari ini adalah game online. Dan Anda bayangkan ada sebagian game online itu yang graphic violence. Jadi ada kekerasan yang sangat vulgar, juga ada pornografi, dan belum lagi game online yang sifatnya judi. Ini juga tidak bisa dijangkau oleh undang-undang ini, undang-undang ITE ini. Ini problem besar lagi. Saya tidak bicara soal moral nih, pornografi atau apa, tapi bayangkan kita tidak bisa menjangkau hal seperti ini. Kalau kita misalnya melihat pada Amerika misalnya dia seliberal-liberalnya Amerika, dia memiliki badan regulator rating game yang tujuannya menyatakan bahwa game ini tidak boleh dikonsumsi oleh anak umur segini. Game ini tidak boleh dimainkan, tidak boleh beredar. Di Indonesia kita nggak ada aturan begitu, kecuali Kominfo-nya inisiatif sendiri. Dan kemarin kan sempat ribut soal game online. Dan saya dengan beberapa temuan-temuan ini, ya harusnya ketika kita membahas revisi Undang-Undang ITE, kita mencoba membahas ini secara lebih komprehensif, termasuk meletakkan dasar azas net neutrality tadi sebagai jiwa dari Undang-Undang ITE. Dan kalau melihat proses yang draft yang diajukan oleh pemerintah, jelas bukan menyelesaikan masalah, bahkan menambah masalah.